Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Kira-kira apa namanya menyebabkan apa sih yang Anda ketahui tentang radiologi intervensi? Halo, saya dengar suara saya kan? Halo. Terdengar, Dok. Oke, sekarang coba coba saya pengen tahu apa yang kemarin sudah disampaikan sama Pak Ayub. Apa yang kemarin sudah disampaikan sama Pak Ayub terkait dengan radiologi intervensi. Supaya saya tahu kalian itu sudah sampai kan di kontrak perkuliahan dikasih pengantar enggak? Dikasih pengantar enggak? Dikasih, Dok. Oke. Kalau dikasih pengantar, dikasih tahu kira-kira radiologi intervensi itu apa? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari radiologi yang menggunakan pencitraan seperti X-ray, terus juga fluoroskopi, CT scan ataupun USG untuk melakukan tindakan eh, invasif. Contohnya seperti biopsi, kemudian eh, ya contohnya seperti biopsi dan angioplasti contohnya, Dok. Biopsi dan angioplasti. Radiologi intervensi tindakan di USG, CT scan, MRI atau di mana tadi? Fluoroskopi, Dok. Daerah fluoroskopi. Oke, untuk lakukan tindakan invasif. Ya, oke. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau kita ngomong radiologi intervensi itu skupnya ada berapa? Coba deh, Maheswari, skupnya ada berapa? Mana? Mohon maaf, Dok. Suaranya putus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi. Oke, skup dari radiologi intervensi itu ada berapa? Tadi kan kalau kita perhatikan tadi ada biopsi, ada angioplasti, kan kayak gitu. Anda diberi bayangan nggak kira-kira radiologi intervensi itu gimana sih? Kalau CT scan yang jelas, ada duduk di mana itu di workstation, kemudian ini semester 5 kan? Semester 5 kan? Iya, Semester Dok. semester 5 kan? Iya, Dok. Ya, Iya. semester 5. Semester 5 itu kan kalau Anda kerjakan di ruang X-ray gitu kan, atau di ruang fluoroskopi, Anda berada di mana? Anda tahu kan skupnya. Kemudian Anda berada di CT scan, ya mirip-mirip lah. Di MRI mirip-mirip lah, ya kan? Kalau di radiologi intervensi, skupnya apa ya? Vaskular dan non-vaskular. Vaskular dan non-vaskular. Jadi kita lakukan tindakan intervensi itu ada yang vaskular dan yang non-vaskular. Kan seperti itu. Nah, jadi kebanyakan memang apa namanya
kebanyakan memang tindakan radiologi intervensi itu berada di ruang yang namanya cath lab. Nah, saya ingin sebelum kita tahu, jadi gini, pada saat Anda belajar tentang radiologi intervensi, saya hanya ingin menekankan kepada Anda bahwa satu, di radiologi intervensi itu, di Indonesia dengan di luar negeri itu sedikit berbeda. Kalau di luar negeri, radiologi intervensi orang-orang atau radiografer yang bekerja di skup radiologi intervensi itu, dia harus menambah satu skill lagi. Jadi dia pelatihan 6 bulan atau 1 tahun khusus untuk belajar kembali tentang tindakan-tindakan yang bisa. Kenapa? Karena kalau di luar negeri ada beberapa luar negeri yang mana itu di Asia, radiografer itu asisten dari operator. Sedangkan di beberapa negara yang lain, ya, kayak di Afrika, di Timur Tengah, itu radiografer itu memang betul-betul dia mengoperasionalkan alat. Sedangkan nurse atau perawat, dia betul-betul mempersiapkan bahan dan alat. Jadi contoh kayak kontras dibuka, kemudian masuk obat-obatan, dia cek tensi nadinya pasien, kan seperti itu. Dia cek yang lain sesuai dengan skupnya namanya. Sedangkan di Indonesia, dia hampir sama seperti di daerah Timur Tengah. Jadi dia berada di situ untuk mengoperasionalkan. Jadi alat radiologi yang ada di dalam ruang cath lab, itu kan, itu yang mengoperasionalkan itu harusnya kalian, bukan perawat. Jangan berpikir bahwa Anda di sana cuma hanya naruh surat izin STR Anda sebagai seorang PPR atau STR Anda sebagai seorang radiografer. Tapi Anda bertanggung jawab dengan semua alat yang ada di sana. IVMK-nya cocok apa enggak? Alatnya bekerja baik apa enggak? Kan seperti itu. Radiasi yang sudah disetting itu kira-kira cocok atau enggak? Kan seperti itu. Karena apa? Karena perawat itu tidak punya kompetensi untuk itu. Kalau perawat dia membantu operator untuk menyiapkan cairan, menyiapkan kontras, katakanlah seperti itu, it's okay karena masuk dalam kompetensi. Tapi radiografer berbeda. Nah sekarang kita belajar di sini untuk apa sih? Kira-kira kamu diajarin kayak gini untuk apa? Untuk jadi perawat? Tidak. Kalaupun saya lakukan, kalaupun kita diajarkan di sini, Anda diajarkan beberapa tindakan. Tujuannya bukan Anda menghafalkan tindakan dan Anda atau melakukan tindakan atau Anda menjadikan operator, tidak. Tetapi di dalam satu pemeriksaan radiologi intervensi, Anda tahu tidak asing kira-kira itu apa. Contoh, Anda kemarin diajari tentang radiografi, ya kan? Oh, radiografi ekstremitas itu ini. Anda belajar begitu Anda belajar di rumah sakit, PKA di rumah sakit kan berbagai macam tindakan, berbagai macam klinis. Ada klinisnya A, B, C, oh kalau trauma bagaimana, kalau non-trauma bagaimana. Nah itu diaplikasikan atau diimplementasikan dengan tindakan Anda atau pemeriksaan yang Anda akan lakukan. Kan seperti itu. Nah pada saat kita belajar beberapa tindakan, yang di dalam pikiran Anda itu sudah tahu kira-kira tindakannya itu akan mau apa. Ya kan? Kayak CT scan, CT angiografi pasien-pasien dengan stenosis atau kelainan pembuluh darah di area tangan. Ya kan? Klinisnya adalah Buerger disease. Saya tidak minta Anda untuk menghafalkan Buerger disease itu apa, tidak. Yang Anda harus diginikan adalah, yang ada di mindset Anda adalah, apa sih yang dicari dari Buerger disease itu? Oh, ternyata lihat stenosis deh. Nah, dari situ pada saat Anda mengerjakan CT scan, angiografi, Anda tahu apa yang harus dilakukan supaya diagnosa itu tegak. Nah, sama seperti pada saat tindakan-tindakan di radiologi intervensi. Tindakan di radiologi intervensi itu Anda diberikan beberapa jenis tindakan supaya Anda paham kira-kira prinsip dasar dari pemeriksaan itu apa. Anda tidak diminta untuk menghafalkan alat.
Anda tidak diminta untuk menghafalkan bahan. Anda tidak diminta untuk menghafalkan. Tidak. Tetapi begitu prinsipnya Anda tahu, kira-kira positioning yang pas itu kira-kira bagaimana? Kapan saya menggunakan mode atau teknik Sinen? Kapan kita menggunakan teknik DSA? Kapan kita menggunakan teknik ini? Kapan kita oblik? Kapan kita RAO, LAO, tone? Karena apa? Saya tahu apa yang mau dicari. Tuh. Jadi saya nggak suka sekali kalau ada mahasiswa saya yang lagi magang atau lagi PKL di radiologi TBC, hanya duduk-duduk di belakang sambil tengok-tengok gitu aja. Apa yang kamu cari? Artinya apa? Dia hanya mencatat logbook aja karena itu tugasnya. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dipelajari. Yang pelajari itu adalah, oh kalau tindakan seperti ini, biasanya alat yang dipakai apa? Oh, berarti cara bikin hasil citranya bagaimana, gitu kan? Ini dibuat, kan Anda buat hasil citra. Persiapan pasien pre-tindakan, persiapan pasien post-tindakan. Itu bukan semata-mata perawat yang bertanggung jawab. Anda juga semua. Jangan seperti itu. Jadi saya kalau umpamanya ada mahasiswa saya yang lagi magang, ya kan, atau lagi PKL, di radiologi intervensi, terus kemudian dia cuman setor muka doang, apa yang saya lakukan? Saya nggak akan pedulikan kamu tahu, terserah. Nggak tahu, terserah. Nilaimu jelek, terserah. Kalau saya gitu, kita orang dewasa ya, kamu bukan anak SMP atau SMA. Ya kan? Kamu mahasiswa, apa mahasiswa harus dicekoki, dimarahin terus, itu bukan style saya. Saya kalau marahin cuma sekali, habis itu terserah kalian. Ya kan? Kamu kalau proaktif, saya akan berikan. Tapi kalau kamu diam, saya juga akan. Terserah kamu nanti mau di, karena apa? Satu ini, pada saat Anda bekerja, Anda tidak bisa memilih tempat. Anda masuk di satu rumah sakit, ya kan? Masuk di rumah sakit. Kepala Anda, kepala radiologinya, Anda menugaskan di sini. Anda mau menolak keluar dari rumah sakit itu pindah ke kerja. Apakah mau seperti itu? Jadi, maksud saya adalah kita berikan semua di sini supaya apa? Supaya Anda punya pengetahuan lebih. Tidak mungkin saya mengajarkan, tidak mungkin semua akan diajarkan dalam waktu singkat 4 tahun, semua secara dalam. Tidak ada seperti itu. Di luar negeri pun tidak ada seperti itu. Kalau dia masuk ke kedokteran nuklir, dia harus belajar lagi 6 bulan minimal 1 tahun untuk belajar banyak dalam tentang nuklir. Ya kan seperti itu. Kalau dia mau radioterapi mungkin bisa. Dia belajar lagi. Kalau Anda masuk ke mana? Ke mamografi. Di sana mamografi udah asal ya, bukan general radiographer. Tetapi mereka bekerja atau mereka belajar lagi selama 6 bulan untuk mempelajari betul tentang mamografi. Tapi itu yang membuat Anda expert. Sekarang pilihan pada dirimu kan, dirimu sendiri, kamu mau expert atau kamu asal bekerja. Kamu dihargai berdasarkan. Oke, sekarang kita akan belajar teknik. Kenapa teknik? Anda harus tahu. Pada saat dokter operator yang ada di ruang cath lab, ya, di ruang cath lab, itu tidak semuanya pakai. Tidak semuanya paham semua sekuen. Tidak semua. Jadi kalaupun ada yang baru, maka tugas Anda adalah di sana adalah memandu atau menyediakan fasilitas. Kira-kira kalau seperti ini menggunakan teknik yang, kalau seperti ini menggunakan teknik. Apalagi pada saat kita berada di emergency case. Pada saat di emergency case, semua pandangan, semua orang itu dalam posisi tegak. Karena apa? Terlambat sedikit pasien meninggal. Nah, pada saat di situ Anda sudah harus bisa mumpuni memutuskan kira-kira kayak gini, saya harus change dengan teknik yang ini, saya harus change dengan teknik. Jangan kamu harus dimarahin dulu, harus disetak dulu, atau kalau saya tendang dulu. Kenapa? Kita semua di sini tidak ada main-main dan semuanya serius. Kalau capek, semua capek. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan.
Kira-kira apa saja yang bisa Anda pelajari di intervensi? So interventional radiology is the usage of standard diagnostic tests like X-ray, ultrasound, and CAT scan. Basically, it's using tubes and needles and wires and balloons to perform procedures that will replace open surgical procedures. For example, I would use this tool to treat tumors in liver, kidneys, bone, or lung. It effectively eliminates tumors without the need for an open surgical procedure. It's important to the hospital because it provides a number of ways to treat patients quicker and faster. The vast majority of the procedures that we do can be done on an outpatient basis, and that means that the patient comes in, has their procedure, and then after 4 to 6 hours, they usually go home. So behind me here, you'll see a C-arm. It's called that because it's in the shape of a C, and this holds our X-ray fluoroscopy equipment that we use for all of our procedures to help visualize and guide the procedures that we are doing. Right now, the equipment we have in our hospital is about 14 years old. It's a bit outdated. New C-arm technology is significantly better than what we currently have. It has the ability to image patients more precisely and provide additional capabilities like CT, which allows us to do more complex procedures more safely, all in one room. The current space is much smaller than we would like, and it makes it difficult to maneuver the equipment and perform procedures effectively. We at Lakeridge Health aim to do everything in a high quality manner, but we also need to continue to change and improve how we deliver healthcare. We are doing this project, which involves both buying new equipment and a renovation, to improve our technology and to improve our capacity. From childbirth to eliminating cancers, there's really not much that we can't do in interventional radiology. Support a better, faster, safer healthcare experience. Intervensi. Jadi kita akan banyak bekerja dengan tindakan. Jadi kalau radiologi intervensi itu Anda tidak sebagai orang yang akan bekerja, tidak. Tapi ada dokter lain yang mengerjakan. Jadi kalau di CT scan, Anda yang bekerja di situ sebagai manpower. Manpowernya Anda berada di sana, Anda siapkan pasiennya, kan ya. Kemudian Anda lakukan scanning, Anda rekonstruksi hasil citra, sama seperti di X-ray, sama seperti di MRI, sama mungkin di PET scan, seperti itu. Tetapi kalau di radiologi intervensi, dokter operator yang akan mengerjakan dan Anda menyediakan semua fasilitas yang ada di sana. Seperti itu. Nah, Anda akan berkenalan dengan banyak bahan dan alat yang banyak sekali yang ada di sana. Itu tidak akan bisa Anda hafalkan sama sekali. Tidak boleh, tidak perlu. Karena itu bukan kompetensi Anda. Tetapi pada saat Anda ditanya, kira-kira ini apa? Oh ya saya tahu, itu kateter. Ini apa? Oh ya saya tahu, itu SID. Tapi kan nggak perlu dihafalkan ini SID nomor sekian, dengan parent sekian, ini guided wire, ini dan sebagainya. Tapi saya tahu ini wire, SID, apa kan? Ini balon, ya kan? Ini stand, ini coil, atau ini plug, dan sebagainya, dan sebagainya. Anda cukup tahu itu saja. Ya, nice to see, nice to. Tetapi bukan must to know. Yang must to know adalah Anda mengetahui berapa banyak teknik yang berada di sana. Berapa banyak positioning yang harus dibuat. Itu adalah must to know. Bagaimana cara Anda mengukur satu stenosis, itu yang ngerjain siapa? Kemudian pada saat Anda membuat 3D sekarang, pada saat kita membuat 3D, kan seperti itu. Kemudian dijadikan roadmap, yang mengerjakan Anda yang Dok, posisi ini sudah dipastikan saya posisinya bagaimana? Oke, rootnya 1, 2, 3, 4 ke sana. Ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Oke, begitu Anda seperti itu, ya kan, Anda akan dicari.
Oke, kita akan belajar gimana sih kerja insulin. Kita ketahui kan, signifikan DX itu Here at Cincinnati Children's, there are many different subspecialties in radiology. Interventional radiology is one of them. Interventional radiology is part of the operating room. However, most of the procedures done in IR are minimally invasive, ada which in pasti general kapal. is safer than open surgery and allows you to recover faster and heal with less pain Anda and apa sih scarring. buat apa? An interventional radiology Tapi pada saat technologist is dokter different mengerjakan from a sesuatu, diagnostic, ultrasound, or Anda CT bisa, nah technologist ini because we assist the doctors in the operating apa room. namanya asisten. IR technologists greet the patient when they are coming into the room and stay with you through the whole Jadi pada procedure saat till the yang time the procedure is non-pas finished. kita tidak perlu pakai We X-ray, prepare the sterile equipment in the room for the procedures and sometimes are able to assist with performing these procedures. In aiding the doctors, we use sterile technique like scrubbing our hands, nah ini putting gowns and gloves on, and cleaning Ini the procedure site of the patients. radiografer yang IR juga technologists sebagai are also a resource in the room asisten during the procedures to get the needed equipment. menyediakan. There are many different procedures that we perform. For example, placing drainage tubes, PICC lines, biopsies, or angiography, which is imaging of vessels in different parts of the body. Hasil satu, These are just dua, a few tiga, ada examples. yang We use many different types of imaging equipment for our procedures. ini, Anda yang Our main source of operasional X-ray tadi. is the C-arm, which we use for almost all the procedures we do. This creates a low-dose pulsed X-ray and allows us to see in real time what we are doing inside the body. Kolimasi, saya mau Our kolimasi. C-arms also have the capability to do Saya minimal mau CT dibuat scans si and arm make 3D seperti si imaging arm. models. Ya, IR technologists can also operate the ultrasound machines, ultrasound. which are used to do biopsies or get vein and artery access. This is just a brief description of the day-to-day duties of an interventional technologist. We hope this helps you to understand how we treat our patients in order to get the best Kita results. berada di belakang. Tapi ya biarin aja. Ya maunya kayak gitu. It's okay. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik ya. Jadi kita akan belajar tentang beberapa teknik yang ada di intervensi radio. Anda bisa menggunakan banyak sekali buku. Nah, Anda kalau lihat di sini kita pakai beberapa alat. Ini adalah alat yang ada di ruang cath lab berupa C-arm. Ya. Jadi bukan hanya fluoroskopi doang, tidak Mas, tidak hanya fluoroskopi. Jadi lebih dalam, lebih jauh, lebih advance dengan fluoroskopi. Bukan hanya sekedar alat fluoroskopi. Oke ya. Kita ada C-arm di sini. Kalau Anda perhatikan ini C-armnya tunggal, yang ini C-armnya dua. Kita sebut biplane. Jadi pada saat kita lakukan satu tindakan, satu AP, satu lateral. Jadi pada saat dilakukan fluoroskopi, ya kan? Pada saat kita lakukan fluoroskopi, maka akan muncul dua gambar dari AP seperti ini, dari lateral seperti ini. Pasti itu membutuhkan atau pasti akan menghasilkan satu radiasi atau dosis radiasi yang luar biasa. Akan tetapi itu diperlukan untuk satu tindakan tertentu yang butuh ketelitian seperti itu. Biplane. Ini adalah model C-arm yang ada di ruang cath lab, ya kan, dengan bentukan tabung masih bulat. II-nya seperti C-arm. Terus kemudian kalau Anda lihat lagi, fluoroskopi. Kita belajar tentang fluoroskopi. Fluoroskopi itu kalau kita mau, oke, fluoro. Kalau Anda ingat ada satu komen atau satu perintah, oke, fluoros, seperti itu. Maka fluoros ini sama seperti alat fluoroskopi yang ada di ruang general X-ray.
Jadi dia akan melakukan atau melihat satu objek secara real time. Jadi kalau kamu berada di satu sisi, ya kan, satu tempat area, biasanya kalau fluoroskopi, ada yang pernah tahu fluoroskopi pernah memainkan fluoroskopi di rumah sakit? Kemarin PKL. Kemarin PKL ada yang pernah memainkan fluoroskopi enggak? Ada nggak? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Jadi kalau kita fluoroskopi itu, jadi kalau colon inlet kita lakukan fluoroskopi ya, kemana kontras itu jalan, kita ikuti. Nah, karena itu makanya kita bilang real time. Seperti itu. Nah, berbeda dengan siam yang ada di ruang cath lab. Kalau siam yang ada di ruang cath lab, biasanya dia bisa jalan seluruhnya atau satu, ya kan? Tapi dia akan melihat perjalanan dari kontras atau perjalanan dari wire atau perjalanan dari apapun secara real time. Jadi makanya kita bilang bahwa fluoroskopi ini dipakai untuk guiding dari alat, ya kan? Apakah alat ini masuk di tempat yang pas sebelum dilakukan tindakan apapun? Ya, itu fluoroskop seperti ini. Anda perhatikan, lihat ini. Oke, apa yang Anda lihat di sini? Jadi ada satu, Anda tahu ini apa? Anda tahu ini apa? Alat apa ini? Kalau Anda pernah dengar ring atau stand, maka ini adalah ring atau stand. Tapi ring atau stand-nya ini besar. Ya kan? Kalau dipasang ring itu sebenarnya dipasang apa sih? Pasang ring itu dipasang stand. Dipasang satu alat atau seperti pagar seperti ini, tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau pada saat kita mau melebarkan seperti ini, maka kita harus pastikan dia betul-betul berkembang. Kan nggak mungkin stem dalam besar seperti ini kita masukkan dari bawah. Pak, Anda perhatikan. Ini posisinya seperti ini. Kita pastikan bahwa pembuluh darahnya benar, baru kita keluar. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, ini kita alatnya kita naikkan, turunkan, dan kita kembangkan, dan sebagainya. Jadi kita pastikan bahwa pada saat dia deploy atau pada saat dia mengembang, betul-betul berkembang sempurna seperti yang kita harapkan. Tuh. Tuh ya. Oke, itu adalah fluoroskopi. Nah, masalahnya adalah pada saat kita lakukan mau memasukkan sesuatu, ya kan, kita harus fluoroskopi. Tidak boleh kita memasukkan apapun, kita baik alat, baik bahan, baik apapun, kita tanpa fluoroskopi. Kenapa? Kita berada jauh dari jangkauan organ yang kita tuju. Sehingga dengan fluoroskopi membantu kita memastikan bahwa betul-betul di target organ yang pas sesuai dengan kita. Jangan sampai, ya kalau kamu sekarang gini, kalau kamu lakukan CT scan, pemberian kontras, kontrasnya kamu masukkan di mana? Hanya lewat IV kan? Hanya lewat IV. Pada saat dimasukkan lewat IV, ya kan? Kenapa langsung scanning aja? Nggak perlu di fluoros nggak dong? Nggak perlu, karena apa? Kita yakin bahwa dia masuk pembuluh darah. Begitu kita yakin masuk pembuluh darah, kita bisa abaikan. Tetapi kalau pada saat dilakukan tindakan intervensi, maka tidak hanya kontras yang kita masukkan,
Karena kontrasnya tidak masuk pembuluh darah yang ada di periferi, ada di tangan, ada di kaki, tidak. Tetapi langsung masuk lewat pembuluh darah itu dan berada di ujung dari kaki. Itu ya. Oke. Sinus. Apa itu sih? Izin stop dulu. Sinus itu seperti fluoroskopi. Namun bedanya, sinus itu adalah seperti kita foto X-ray. Jadi sinus itu akan meng-capture atau men-save atau menyimpan gambar yang akan kita buat. Contoh dari sinus adalah pada saat kita lakukan pemberian kontras, kan, di tindakan angiografi. Kita masukkan satu alat dulu di pembuluh darah, sesuai, saya mau masuk ke arteri karotis. Nah, kateternya masuk ke arteri karotis. Oke, itu menggunakan fluoroskopi. Pada kemudian kan Anda masukkan kontras. Pada saat Anda masukkan kontras, kalau Anda lakukan fluoroskopi, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada penyimpanan dari tindakan yang Anda lakukan. Jadi masukkan kontras yang hilang. Habis itu diputar lagi nggak ada. Itu adalah fluoroskopi. Nah, sinus ini memungkinkan gambar tersebut dilakukan penyimpanan. Jadi pada saat kita masukkan kontras, gitu kan disimpan, di apa namanya, diekspos, real time-nya juga disimpan, apa namanya, dilakukan, tetapi bisa disimpan. Artinya begitu sudah kita lakukan set, masukkan kontras, oke, kontras masuk ke dalam arteri bla 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 bla, kemudian kita putar. Kita putar lagi bisa. Saya mau lihat sih kemarin itu stenosisnya atau penyempitannya berada di mana sih? Itu bisa diulang-ulang. Karena apa? Disimpan. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Anda perhatikan. Flow dari pemasukan alat aktivitas, kemudian bisa dikulang, itu bukan tapi jadi dokternya begitu sudah selesai, kemudian dilihat lagi kan tadi stanisisnya dilakukan kita kopi dari ini terus kopi lagi ya kita lakukan. Nah ini diulang, kita ulang secara buat sinus akan buka dulu disimpan. Jadi meskipun perjalanan stabil, jalan kompas tadi kan dikit save. Jadi mulai dari ujung sampai ke bawah, sampai sisi tadi ini flyers. Ini adalah sini.
Jadi harus bisa membedakan apa fluoroskopi hasil. Pada saat fluoroskopi maka ada enggak positioningnya berubah atau ada tekstur di mana ini fluoroskopi. Lihat di manakah posisi dari begitu ini adalah sini. Ya. Ada yang tidak paham dari sini. Jadi pada saat dokternya mau memposisikan kateter, dia kateternya model mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana, atau habis setelah posisi dari cupnya sama AI-nya itu dirubah seperti ini, kan dicek dengan fluoroskopi. Set. Oh ya pas, berada di area center, ya kan? Center point-nya pas dengan fluoroskopi. Begitu selesai kita masukkan kontras. Begitu kita masukkan kontras, maka yang dipegang atau dipencet adalah sine. Paham ya? Seperti itu. Nah, sine ini adalah pada saat sine sama seperti kita lakukan foto X-ray. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan ini ya, kalau Anda perhatikan gambar ini, sine maka semua yang ada di sini seperti kita foto X-ray. Masukkan kontras. Foto X-ray masukkan kontras, maka semua pembuluh darah yang ada di sini kelihatan. Tulang juga kelihatan seperti foto BOF atau foto torak. Ini koste juga kelihatan. Pergerakan ini kelihatan. Sine ini dipakai untuk organ-organ yang bergerak. Organ yang bergerak. Contoh jantung. Seperti itu. Jantung kamu suruh diam. Diam sebentar, Pak. Tahan napasnya. Jantung tetap jedep seperti itu. Nah, sine ini memungkinkan untuk melakukan satu saving dari perjalanan pemberian kontras atau perjalanan organ seperti itu, meskipun organ tersebut bergerak. Atau kita lakukan sine, ya kan? Pada saat kita mau melihat kalau ini kan areanya cuma satu ya, satu area saja. Kalau jantungnya di situ aja. Jadi kita pastikan tabungnya, cupnya, atau kolimasinya, atau FOV-nya berada di sana, kita bisa lihat semua. Tetapi bagaimana dengan pembuluh darah yang dari pangkal lengan sampai di ujung sini? Pada saat kita lakukan arteriografi, mulai dari sini sampai sini, bisa. Berapa panjang cup yang harus kamu sediakan? Tidak mungkin kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita menggerakkan cupnya untuk mengikuti aliran pembuluh darahnya. Sama seperti pada saat kita lakukan kolom in loop. Pada saat kita lakukan kolom in loop, begitu kontras dimasukkan, maka fluoroskopi akan mengikuti aliran kontrasnya. Oh, masuk di kolom ascendant. Kan kita ikuti kontrasnya. Seperti itu. Jadi itu digerakkan. Nah, pada saat kita digerakkan atau organ yang bergerak, maka savingnya menggunakan sine. Paham ya? Pada saat itu menggunakan sine. Cuman kelemahan dari sine adalah semua background yang ada di organ yang akan kita saving itu terlihat. Sama seperti kita lakukan tindakan X-ray. Tulang kelihatan, gas usus kelihatan, ya kan? Kalaupun orangnya lagi lagi menelan kelihatan, nah seperti itu. Dengan udara, dengan lain-lain itu akan kelihatan semua. Tapi tidak ada cara lain. Karena apa? Kita harus melakukan satu saving proses atau prosedur, ya kan? Pada saat kita bergerak. Entah organ yang bergerak atau alatnya yang bergerak.
Oke. Nah, bagaimana dengan DSA? DSA atau digital subtract. Digital subtract. Kalau kita ngomong digital subtract, itu artinya adalah dilakukan subtraksi dengan digital. Nah, pada teknik ini, maka apa yang kita akan dapatkan? Kalau tadi, kita bisa melihat pembuluh darah yang ada di sini, ya kan? Semua pembuluh darah yang di sini kita lihat. Tapi seandainya pasien itu di sini ada pen, seandainya kan, di sini ada pen, pasien post-op di area vertebra dipasang pen, screw, kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan, ya kan? Semua benda-benda logam, semua benda-benda opak akan terlihat. Jadi bisa jadi screw yang ada di sini akan terlihat. Nah, bisa jadi dia membuat gambaran yang ada di pembuluh darah tertutup oleh ini, seakan-akan dia ada penyempitan atau penyumbat. Nah, seperti itu. Makanya kita lakukan dengan berbagai posisi. Supaya apa? Memastikan bahwa itu penyempitan atau tertutup oleh artefak. Ya. Nah, pada saat beda dengan yang di subtraction. Subtraction itu seperti ini. Jadi ini awalnya seperti ini, ya kan? Pada saat kita lakukan arteriografi, kontras, kemudian bagian belakang ini adalah tulang, koste, vertebra, diafragma dan sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan masking. Maskingnya itu adalah di area background-nya dari pembuluh darah. Semua di luar pembuluh darah ditutup, dikasih kapur putih atau dikasih tirai putih. Sehingga apa? Sehingga yang terlihat pada saat kita lakukan akuisisi, maka hanya pembuluh darah yang terlihat. Yang lain tertutup. Ini memungkinkan untuk pembuluh darah, ya kan? Kita lakukan keeping atau saving dari arteriografi pembuluh darah di daerah-daerah yang tidak bergerak. Contoh yang tidak bergerak adalah kepala. Pasien suruh diam, Pak diam. Tidak boleh bergerak, tidak boleh noleh. Ya kan? Tidak boleh telan ludah. Oke. Begitu pasiennya diam, kira-kira bisa disuruh diam enggak? Bisa. Kepalanya diam. Oke. Atau Anda lakukan tindakan arteriografi di area sini, hanya daerah sini saja. Tidak yang lain, tidak diikuti, ya kan? Tidak mengikuti sampai ke bawah, hanya area sini saja. Karena saya mau lakukan tindakan apapun di pembuluh darah di area leher. Dan seperti itu. Pasien suruh diam, kita bisa lakukan substitusi. Tetapi kalau kita lakukan teknik ini pada jantung, maka apa yang terjadi? Substraknya distrak. Jadi dia seperti blur. Ya kan? Blur. Dia akan terganggu dengan gerakan yang kita lakukan. Contohnya saja, pada saat kita lakukan satu pemeriksaan arteriografi di area kepala, dia kan diam. Diam, Pak. Oke, diam. Kita lakukan pemberian kontras, akan terlihat. Tapi begitu pasiennya seperti ini, maka akan terjadi blurring. Karena mengganggu maskingnya, proses masking. Proses maskingnya dilakukan atau dikerjakan bersamaan dengan kita masukkan kontras. Makanya kita sebut digital. Jadi otomatis. Jadi pada saat kita memilih menu DSA, maka pasien pastikan tidak bergerak. Seperti itu. Atau pastikan kita tidak lakukan gerakan dari cuknya atau mejanya.
Atau pastikan organnya bukan organ yang bergerak, yang tidak bisa dikontrol. Bagaimana dengan usus? Usus lakukan peristaltik kan? Kamu mau, Pak, ususnya jangan bergerak. Apa bisa? Tidak bisa, karena involunter. Kan seperti itu. Jadi pada saat kita lakukan DSA di area abdomen, pasti nanti ada sedikit artefak yang disebabkan oleh pergerakan. Tapi pergerakan usus itu kan tidak cepat, tidak seperti jantung, atau tidak seperti orang bergerak seperti tidak, ya kan? Dia kan pelan. Nah, masih bisa kita atasi. Tetapi kalau seandainya itu mengganggu, maka kita harus change ke si. Nah, jadinya seperti ini. Ini arteriografi kan? Di area poplite atau di area genu. Pembuluh darah di sini, ya kan? Kita lihat di sini. Di sini kayaknya ada yang putus nih. Ini kan? Ini harusnya nyambung di sini, ini tidak kelihatan. Nah, kita masukkan, bener nggak ini putus? Kok kayaknya nggak cocok, nggak pas, atau bagaimanapun. Seperti itu. Kemudian, kita lakukannya seperti ini. Jadi ini adalah di daerah abdomen, di mana yang hitam-hitam ini merupakan pergerakan usus. Tapi semua yang ada di situ kita masking. Coba Anda bandingkan dengan di sini. Ini adalah sine, di mana seluruh usus akan kelihatan. Ini kalian perhatikan, ini adalah gambaran kolon, ya kan? Ini gambaran kolon, ini adalah vertebra, ini vertebra, ya kan? Kemudian ini adalah stent yang kita pasang. Tapi karena kita tidak butuh masking, ya kan? It's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau lihat pembuluh darah, kalau kita lihat di sini, apakah stentnya itu berkembang dengan baik? Kita lihat aja diameternya. Oh, kayaknya berkembang semua. Ini juga berkembang dengan baik. Ada yang masih nekuk di sini, ada masih tertekuk di sini. Nah, kalau seperti itu berarti tidak berkembang dengan sehat. Kemudian kita cek pembuluh darah. Kalau Anda cek pembuluh darahnya dengan menggunakan sinel, dengan posisi gambar seperti ini, maka kita tidak bisa lihat apa masih ada stenosis atau ada penyempitan. Makanya kita lakukan masking. Ada yang mau bertanya dari sini? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau ada bertanya, saya nah ini. Kalau ini kira-kira pakai apa? Anda sudah diajari pemeriksaan dengan kontras kan? Sudah kan? Nah, kira-kira ini pemeriksaan kontras apa? Ada yang tahu? Esofagogram, Dok. Esofagogram. Bentar ya, saya ini ada konsulan emergency. Bentar.
Oke, esofagogram. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita lakukan esofagogram, kita lakukan KIP ya, seandainya dilakukan di ruang CAT atau di ruang CA atau di ruang fluoroskopi, kira-kira menggunakan teknik apa? Coba sih Mas Nararya Dava. Nararya Dava ini laki apa perempuan? Nararya Dava. Halo, Nararya Dava. Oh, setelah Nararya Dava dipanggil langsung Mas Yuda muncul. Nararya Dava. Mana Mas Nararya Dava? Gimana temanmu itu? Oke, kalau enggak, Iya dok, iya dok. Maaf dok. mana kamu Mas? Iya dok. Kamu tinggal ngopi atau bagaimana? Enggak dok, saya di rumah ini saya habis dari kamar mandi dok. Oke Mas, ini pemeriksaan apa Mas? Esofagogram dok. Esofagogram. Oke, kalau kita lakukan esofagogram, kamu menggunakan teknik apa? Eh, Fluoroskopi dok. Fluoroskopi. Kenapa kita menggunakan teknik fluoroskopi? Kenapa Anda memilih teknik fluoroskopi? Karena dapat dilihat secara real time dok. Cara real time. Yang lain nggak bisa real time ya? Eh, Kalau menggunakan fluoroskopi dapat melihat kontrasnya berjalan dok. Iya, saya tahu Mas.
Semua pakai kontras berjalan, Mas. Kalau nggak gitu ngapain kita pakai cat lab? Ada foto aja di foto X-ray, general X-ray. Kalau kita sampai lakukan ini di cat lab atau di ruang fluoroskopi atau ruang CA, maka Anda melakukan tindakan ini pasti untuk lihat perjalanan kontras. Pertanyaannya, kenapa Anda menggunakan teknik fluoroskopi? Coba wajahmu mana sih? Cuman jidat wajah dia. Nah, Eh, Menggunakan fluoroskopi karena esofagus organ dinamis, Dok. organ dinamis. Iya, Dok. Apa sih bedanya fluoroskopi sinar dengan DSA? Dinamisnya gimana? Coba saya Filda bisa bantu nggak? Oh, langsung kepalamu muncul. Izin menjawab, Dok. Mungkin kalau fluoroskopi memakai teknik sini. Karena ada proses menelan, jadi organnya bergerak. Ada proses menelan. Iya, jadi organnya bergerak. Kalau menggunakan DSA, ngeblur nanti. Menurut saya, jadi memakai teknik sini. Teknik sih. Ya, Mas Dava, jangan tidur. Mas Dava. Iya, Dok. Oke, kita lihat. We have a choice of sizes. We're going to use a 6 French Kita sheath. lihat berbagai. Oke, kalau lihat di sini, kita lihat. Ini adalah seperti simulator ya. Jadi di sini seakan-akan Again, we're going to aim to keep the tip of the guide wire in exactly that position. So my right hand will be on the back end of the guide wire, left hand close to the patient's groin, advancing the access sheath. Again, you'll see the sheath appearing in mid-thoracic aorta. At this stage, we need to remove the dilator from the sheath. This is done by the computer. You can see the dilator being removed there. And we're going to advance the guide wire around the aortic arch. At this point, to get a far better view of the aortic arch, we need to adjust the angle of this. kalau tadi itu berarti kita menggunakan teknik apa? Mas Dava. Iya, Dok. Teknik apa? Yang barusan dikerjakan oleh orang ini menggunakan teknik apa? Menggunakan teknik sign, Dok. Oh, benar-benar ngantuk kamu ya. Iya, Dok. Maaf. Apa yuk? Ini yang titik ini siapa ya? Nonim?
jam 10 kamu ngantuk, jam berapa kamu mulai? Jam 12 malam kalau saya tanya, mungkin kamu mulai. Yang titik ini siapa ya? PJMK-nya siapa ya? Saya, Dok. Siapa itu temanmu yang titik tulisannya? Kurang tahu, Dok. Soalnya tadi di awal udah pada rename semua. Aorta. We now need to insert a catheter to perform our diagnostic angiogram. And typically we'd use a pigtail catheter. We tend to use a 5 French catheter because the flow rates required in the aortic arch are quite high. And we'll thread that onto the end of the guide wire. While my assistant's inserting or advancing the catheter, I'm going to make sure I keep hold of the guide wire so it doesn't get moved. Now I've got control of both the catheter and the guide wire. Again. Right hand on the guide wire. Aiming to keep the tip of the guide wire in roughly the same position. And we'll see the catheter appearing in the mid-thoracic aorta again. Just pulling back slightly on the guide wire as I advance the catheter just to keep the position stable. So the catheter's appearing, so I'm going to advance by itself around the arch, on the sides of the highlight the catheter, so we inject via the catheter, and we're going to perform a subtracted run with automatic injections. So I'm going to use the middle pedal and inject. You see maximum pacification of the vessels. Oke, Mas Dava Kurnia. Ya, Dok. Ini teknik apa? Ya, Dok. Ini teknik apa? Maaf, Dok. Saya tadi terpental, Dok. Gara-gara jaringan saya, Dok. Ya wes sekarang, ini teknik apa? Teknik DSA, Dok. Kenapa DS? Karena menunjukkan pembuluh darah, Dok. Karena menunjukkan pembuluh darah. Oh, luar biasa. Kita dari tadi itu ngapain aja ya? Kamu ngechat siapa, Mas? Teman-temanmu mau nanya.
Coba deh Mbak Anjar. Anjar ini laki perempuan ya? Oke Mas. Oke Mas. Kamu bisa kasih tahu itu Java Kurnia. Ini teknik apa? Iya, Dok. Ya udah, jawaban. Ini teknik apa, Mas? Itu DSA, Dok. Kenapa DS? Kenapa DS? Biar hilang ya? Background-nya termasking, Dok. Jadi hilang dan hanya terlihat pembuluh darahnya. Background-nya termasking. Jadi langsung hanya terlihat pembuluh darahnya saja. Ya, lihat pembuluh darah saja. Ini kira-kira berada di mana ya, Mas? Kalau lihat masking. Itu kira-kira di aorta, Dok. Oke. Kalau kita lihat lagi ini. Take my foot off the pedal, and we then have a reference image on the left-hand screen. Ini proses sesi. Jadi meskipun ini We can overlay that image onto tapi the kita bisa working monitor if we need to. kembali. Ya. Oke. Baik, itu saja dari saya. Camkan pelan-pelan. Camkan betul pelan. Jadi saya bicara tadi itu, ya kan? Saya coba menjelaskan kepada Anda apa perbedaan antara ketiga teknik tersebut dan kapan kita lakukan ketiganya. Kapan kita lakukan fluoroskopi, kapan kita lakukan DSA, kapan kita lakukan SID. Nanti pada saat seandainya saya bertanya dan sudah bisa menjawab, prinsipnya itu harus ada pegang. Ya, seperti itu. Oke, kalau begitu sudah cukup presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter.